Pesugihan Jin Genderowo teror di Jawa Tengah. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, di pinggiran hutan yang dikenal sebagai alas petang, ada satu larangan yang diwariskan turun-temurun. Jangan pernah berjalan melewati pohon beringin tua setelah tengah malam. Namun, larangan itu sering dianggap mitos belaka. Sampai akhirnya sebuah kisah nyata mengerikan terjadi pada seorang pemuda bernama Raka. Raka dikenal ambisius. Ia ingin cepat kaya, memiliki rumah megah, mobil mewah, dan hidup dipandang tinggi oleh warga desa. Ia tidak sabar menunggu proses. Hingga suatu malam, ia memutuskan mencari jalan pintas, pesugihan. Lalu Raka pun menemui sang dukun bernama Mbah Reso. Mbah Reso membisikkan padanya, "Kalau kau benar-benar berani, pergilah ke pohon beringin tua di hutan itu. Panggil nama sang penunggu." Hutan malam itu sunyi, hanya terdengar suara langkah Raka yang tercekat di tanah lembab. Tiba-tiba, dari balik gelap, terdengar napas berat. Sosok raksasa muncul, tubuh berbulu lebat, mata merah menyala, suara serah menggema. "Kau memanggilku, manusia?" Itulah Genderowo, jin penjaga hutan yang dikenal paling ditakuti dalam dunia pesugihan Jawa. Tubuhnya tinggi, bau busuk menyelimuti udara, dan tatapannya menusuk jiwa. Genderowo tidak meminta emas atau harta secara langsung. Suaranya mengerikan menembus tulang. "Aku bisa memberimu semua yang kau mau. Harta, kekuasaan, wanita. Tapi ingat, semua itu ada harganya. Kau harus menyerahkan tumbal darah dari orang yang paling kau cintai." Beberapa bulan kemudian, hidup Raka berubah drastis. Rumahnya berdiri megah, mobil berjajar, dan kekayaan melimpah. Setiap malam, ia melihat bayangan hitam di ujung ranjang, mendengar bisikan kasar. Tapi setiap malam tiba, rumah Raka selalu berubah mencekam. Dinding megahnya tak lagi terasa hangat, melainkan dipenuhi aura mistis yang menusuk tulang. Untuk meraih kekayaan dalam sekejap, pengorbanan Raka tak pernah sedikit. Semua bermula dari pamannya, yang tiba-tiba tewas dalam kecelakaan aneh tanpa penjelasan. Disusul adik satu-satunya, yang mendadak jatuh sakit parah, lalu meregang nyawa dengan cara yang tak masuk akal. Dan akhirnya, ibunya sendiri ditemukan mati mendadak. Wajah membiru seakan dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Semua kematian itu bukan kebetulan. Itu adalah tumbal darah yang ditagih oleh jin Genderowo pesugihan milik Raka. Anak kita sudah mati semua, keluarga kita juga sudah mati satu persatu. Mau siapa lagi yang akan kita korbankan? Kekayaan kita sekarang setara Deddy Corbuzier dan Timothy Ronald. Tapi mending kamu pergi menemui dukun itu untuk memutus perjanjian ini. Perjanjian terkutuk yang buat kita tidak tenang setiap malam. Akhirnya, dengan wajah pucat dan hati diliputi ketakutan, Raka memberanikan diri menemui Mbah Reso, dukun tua yang dikenal menguasai ilmu gaib. Ia hanya punya satu tujuan, memutus perjanjian kelam dengan jin Genderowo yang telah menagih tumbal darah dari keluarganya. Namun langkah itu bukan tanpa bahaya. Karena sekali kau mencoba mengkhianati perjanjian gaib, makhluk penunggu tidak akan tinggal diam. Dan malam itu, Raka sadar, ia sedang berhadapan dengan kekuatan paling gelap yang pernah ia panggil. Kasihan Raka, saya harus menghubungi perguruan Cangku Rodik. Kalian berempat harus masuk ke hutan untuk menumpas jin Genderowo, agar Raka terbebas dari perjanjian gaib yang menyengsarakan keluarganya. Malam itu, perguruan pencaksilat Empu Rodik mengirim pasukan terbaiknya. Mereka tahu, untuk memutus perjanjian kelam dan menumpas teror jin Genderowo, harus ada pengorbanan besar. Tim pertama dipimpin David Sukir, pemuda gesit dengan mata tajam yang mampu membaca jejak gaib di hutan angker. Tim kedua dipimpin Robert Janto, sosok penuh strategi yang merancang langkah perburuan dengan dingin dan cermat. Tim ketiga di bawah komando John Paul Slamet, pemuda berhati teguh yang membawa pusaka warisan leluhur, senjata yang diyakini mampu menembus makhluk tak kasat mata. Tim keempat dipimpin Tarjo Trujilu, pendekar dengan teknik bela diri yang ditakuti lawan dan dihormati kawan. Dan tim kelima dipimpin Kevin Tulip Sondang, pemuda paling berani yang tak pernah gentar meski harus menantang kegelapan malam paling pekat. Malam demi malam, mereka menyusuri hutan keramat. Kabut menggantung, suara burung hantu bersahutan, dan bau busuk seperti bangkai memenuhi udara. Namun, malam menjelang subuh itu berbeda. Ketika seluruh tim tengah beristirahat di bawah pohon-pohon raksasa, tiba-tiba terdengar raungan mengerikan. Getaran tanah mengiringi langkah raksasa. Puluhan genderuwo menyerbu dari balik kegelakan. Perkelahian dahsyat pun pecah. Pukulan, tendangan, dan jurus pamungkas perguruan Empu Rodik dilontarkan ke segala arah. Keris pusaka menyala biru, doa-doa sakral bersahut-sahutan, dan kilatan petir menyinari wajah-wajah makhluk berbulu hitam dengan mata merah menyala. Hutan itu berubah menjadi medan perang antara manusia dan iblis. Jeritan, dentuman, dan suara pohon tumbang bergema membuat malam semakin mencekam. Pertarungan berlangsung sengit hingga detik-detik azan subuh berkumandang. Begitu suara suci itu menggema, tubuh-tubuh raksasa Genderuwo berteriak kesakitan, lalu lenyap terbakar cahaya fajar. Akhirnya, perjanjian gaib itu terputus. Raka dan istrinya selamat, meski harus kembali menjalani hidup sederhana di kampung. Namun, di dalam hati mereka tersisa penyesalan ababi. Karena sekali saja seseorang menyentuh jalan pesugihan, bekas kegelapan itu akan selalu membayang.